Halo Sobat Trader Indonesia, dimanapun Anda berada, welcome back with me, Channel Liani. Hari ini di video saya akan mengulang tentang bagaimana cara simpel membaca support dan resisten. Support resisten ini adalah teknik dasar atau teknik basic yang harus para trader itu kuasai terlebih dahulu sebelum masuk teknik-teknik high end lainnya. Dan support resisten ini juga menandakan batasan-batasan harga di mana kita bisa entry point, di mana kita bisa men-setting TP dan SL atau stop loss dan take profit. So, langsung aja, let's start. Oke. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini aku udah buka pair SAU USD time frame H4. Di sini aku juga udah ada posisi sell SAU USD di grup privat signal with Miss Chanli. Karena kita tradingnya intraday, maka untuk transaksi atau untuk analisa cukup di time frame H1 sampai time frame H4 aja. Kenapa? Karena kita mainnya adalah intraday, di mana satu hari transaksi itu pasti selesai dengan TP dan SEL, dengan settingan TP dan SL. So, bagaimana cara simpel membaca garis support dan resisten agar kita tahu di mana kita open transaksi, di mana kita men-setting take profit dan stop loss. Sebelumnya aku bakalan hapus dulu moving average yang ada di sini. Karena kita fokus belajar support resisten dengan ditandai dengan garis horizontal line. Nah, ini garis yang paling simpel ya Bapak Ibu ya, nandai pembalikan arah harga. Oke, support resisten. Support itu apa? Support itu adalah batasan harga terendah, sedangkan resisten itu adalah batasan harga tertinggi. Di mana ada pembalikan arah harga, maka kita bisa jadikan itu sebagai batasan support atau resisten. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya udah menandain resisten terdekatnya dia ada di harga 17.39. Kenapa? Karena di area harga 17.39 ini ada beberapa pembalikan arah harga terdekat. Jadi ketika kita nandain support resisten, kita harus cari harga-harga terdekat dari yang kita lihat. Misal, harga sekarang itu ada di area 17.25. Resisten terdekatnya itu ada di 17.25. Ketika resisten ini telah ditandai, maka kita lihat di hari sebelumnya ada resisten lagi nggak? Ternyata bukan beberapa hari sebelumnya, malah 2 minggu sebelumnya itu udah ada resisten lagi di area harga 17.35. Resisten ini adalah pola pembalikan arah harga dari naik menjadi turun. Nah, 17.35 ini kita bisa jadikan sebagai support atau resisten, maaf, sebagai resisten di 17.35. Kenapa resisten? Karena harganya ada di atas. Saya ulangi, resisten itu adalah batasan harga tertinggi, support itu adalah batasan harga terendah. Resisten, ketika harga bergerak naik, lalu harga bergerak turun, maka titik tertinggi sebelum terjadinya penurunan ini adalah area resisten. Begitupun dengan support. Begitupun dengan support. Ketika harga bergerak turun, lalu harga naik kembali, maka titik terendah ketika harga itu naik, ini kita jadikan sebagai support di area 16.16. So, pegangannya adalah, poin pentingnya adalah, di mana ada pola pembalikan arah harga, di situ kita bisa tandai sebagai support atau resisten. Oke, tadi kita udah nandain resistennya 17.35. Lalu harga yang sekarang bergerak terjadi. Kita tandain pola pembalikan arah harganya ada di area 17.25. Karena beberapa kali harga tidak mampu membreakout atau tidak mampu naik lebih tinggi. Nah, untuk menandakan support resisten ini tidak bisa dijadikan perdebatan, mau itu nandainnya di body candle atau di jarum candle sekalipun. Di sini saya nandainnya di body candle area 17.25. Kalau Bapak Ibu mau nandainnya di area jarum candle, itu tidak masalah. Yang penting tidak jauh dari pola pembalikan arah harga yang kita lihat. Kalau saya pribadi, saya lebih enak menandai di body candle-nya aja. Karena jarum candle ini bisa berlaku breakout atau retrace. Nah, di sini pun aku udah nandain harga sebelum ini terjadi, sebelum harga hari Jumat dan hari ini terjadi, di sini ada support kuat di area harga 17.05 dan 16.99. Ini adalah support yang ditandai oleh candle doji. Sebentar.
Ini adalah candle support yang ditandai oleh doji dan juga jarum candle, di mana ini adalah support kuat di hari sebelumnya. Nah, kita tandain 17.05, 16.99 karena ada pola pembalikan arah harga di sini dan juga area ini. Makanya kita tandain sebagai support dan resistennya tetap kita tandain di area harga ini. Kalau misalnya support resistennya bergerak dekat seperti ini, belum ada yang di breakout, maka harga dari ini sampai sini ini adalah area harga konsolidasi harga atau lebih sering kita sebut sebagai area sideways. Biasanya area sideways bisa dijadikan sebagai patokan support atau resisten kuat sesuai dengan trennya. Karena tren SAU-USD ini lagi turun, maka area harga 17.24 sebagai resisten dan supportnya 17.05, 16.99 itu adalah area sideways yang di breakout oleh harga. Kenapa bisa dibilang breakout? Karena candle harga yang terjadi tadi pagi itu di bawah area support 17.05 dan 16.99. Maka area support yang kita tandain di hari sebelumnya itu terbreakout. Maka trennya untuk SAU-USD masih kuat dengan penurunannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau area konsolidasi harga atau area sideways bisa dijadikan sebagai patokan support atau resisten. Di sini ada area sideways di area harga 1672 dan 1660, di mana area harga ini adalah area harga sideways yang bisa kita tandain sebagai support selanjutnya. So, untuk SAU-USD ini pergerakannya menuju support selanjutnya, karena support 16.99 yang terakhir kita tandain itu udah di breakout, maka tujuan harga bakalan menuju support selanjutnya di area harga 1672. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami, kalau tidak bisa dipahami, boleh Bapak Ibu nanti tinggalkan komentar di kolom komentar. Nah, resisten udah kita tandain, supportnya juga udah kita tandain dari pola-pola pembalikan arah harga. Pesan aku untuk Bapak Ibu, kalau kita nandain support atau resisten, kita harus lihat harga-harga di sebelumnya. Seperti yang terjadi hari ini, 16.99 di breakout sebagai support, maka support selanjutnya adalah 16.72. Kenapa? Karena di sini di belakang atau di hari-hari sebelumnya itu terjadi area sideways yang bisa kita jadikan sebagai support lagi. Nah, bergerak ke hari sebelumnya juga, itu ada area support lagi yang terbentuk di harga 16.49. Mundur lagi, ada harga 16.16 sebagai support juga. Jadi untuk nandain support resisten, Bapak Ibu harus lihat historik candle atau harga di sebelumnya. Nah, yang paling dekat mana yang terlihat itu yang kita jadikan patokan sebagai support atau resisten. So, simple banget untuk nandain support resisten menggunakan horizontal line, karena horizontal line ini benar-benar pembelajaran untuk menentukan support resisten secara basic. Ada juga yang menentukan support resisten sebagai menggunakan trend line seperti ini. Tapi saya tidak sarankan untuk yang masih awam karena agak ribet, bukan ribet sih, karena harus tahu pembelajaran pola candle atau tren. Karena tren itu ada 3, tren naik, turun, dan sideways. Dan kalau kita menandain support resisten menggunakan horizontal line, Bapak Ibu harus tahu 3 arah tren itu dulu. Dari 3 tren, baru harus tahu pola candle. Kalau menggunakan horizontal line, kita simple, di mana ada pembalikan arah harga, di situ kita tandain sebagai support atau resisten. So, simpel banget dan tujuan harga untuk hari ini tanggal 10 Oktober 2022 untuk SAU-USD itu masih dengan tren penurunannya dan tujuan penurunan harga untuk SAU-USD ini ke 1672. Kita belajar sekalian analisa untuk per SAU-USD. Di sini juga aku udah ngasih signal mata uang di grup di Dimex Jakarta Education. Dan alhamdulillah running profit semua ini berdasarkan tren harganya juga. Nah, ini 3 GBP JPY, GBP USD. Cara simple nandain harga support resistennya di mana? Ini adalah resisten. Ini juga resisten. Kita tandain sesuai dengan pola pembalikan arah harga terdekatnya aja. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang masih awam itu menggunakan CTRLY atau garis ODP atau Open Daily Price, Open Daily Market, di mana ini adalah pemisah antara hari ini dengan hari yang sebelumnya. Oke. Nah,
Kita tandain dulu resisten yang terdekat di hari ini yang terbentuk ada di area harga 1.12216. Resisten keduanya ada di 1.13722 dan resisten selanjutnya ada di harga 1.15008. Supportnya di mana? Support terdekatnya ada di area ini. 110, 1.10, 135. Support selanjutnya lagi ada di mana di sini? 1.07716. Lalu support selanjutnya lagi ada di mana? Di sini. 1065776. Dengan harga support resisten yang udah kita tandain, kita bakalan tahu langkah apa yang akan kita ambil dan di mana kita akan menyeting take profit dan stop loss-nya. So, untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang belum dimengerti, jika ada pernyataan yang belum dimengerti, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di YouTube channelnya di DMX Jakarta Education. Admin atau saya pun akan langsung menjawab secara detail. So, happy profit, jaga lot, dan jaga kesehatan untuk Bapak Ibu semua. Salam profit dari DDMX.